Salah satu hari besar yang paling kita tunggu dalam satu tahun kalender adalah Hari Raya Idul Adha. Sebagai hari besar umat Islam dunia, Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Hari besar yang sahabat Basnas tunggu setiap tahunnya ini ditandai dengan sholat id di pagi hari yang lalu dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban berupa kambing, sapi, domba, dan kerbau yang lazim kita temukan di Indonesia. Mengapa ada penyembelihan? Mengapa sapi dan kambing? Yuk, mari kita temukan jawaban dari semua pertanyaan tadi. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sangat ditekankan pengerjaannya. Saking pentingnya ibadah kurban sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan kepada orang yang memiliki kelapangan rezeki tetapi enggan melaksanakan kurban. Hal ini tergambar dalam sabdanya. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta, sedangkan ia tak berkurban, janganlah dekat-dekat tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dan Hakim. Sehingga penyelenggaraan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kita sahabat Basnas terhadap rezeki yang telah Allah berikan. Sejarah ibadah kurban dapat dilacak jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yakni saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Menyembelih seperti apa kisahnya? Dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin memiliki anak. Dari pernikahannya dengan Siti Hajar yang kala itu, usia Nabi Ibrahim telah menginjak 86 tahun. Hingga lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim. Seiring ia tumbuh besar, Ismail menunjukkan sifat budi pekerti yang mulia. Hingga sewaktu-waktu Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya Ismail. Mimpi itu ia dapatkan pada tanggal 8 Zulhijjah yang kemudian Nabi Ibrahim merenungi arti mimpinya tersebut. Momen perenungan Ibrahim itu diabadikan sebagai hari Tarwiyah dalam Islam. Pada hari Tarwiyah atau tanggal 8 Zulhijjah, umat Islam dianjurkan berpuasa. Dilanjutkan dengan hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan peringatan atas ketaatan Nabi Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim mengetahui bahwa mimpinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwasanya Allah menginginkan Ibrahim menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Sebuah kisah yang tentu menunjukkan betapa sabar dan taatnya kedua nabi ini terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal itu tidak serta-merta membuat Nabi Ibrahim melupakan perannya sebagai ayah yang tetap meminta pendapat anaknya yang dituliskan dalam Al-Quran Surat Safat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Hal ini menunjukkan poin penting bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan sifat demokrasi dalam berkeluarga dan menunjukkan sosok ayah yang bijaksana. Di sisi lain, Nabi Ismail alaihissalam pun menunjukkan sisi kepatuhan dan keteladanan seorang anak yang betul-betul taat terhadap perintah Allah dan agamanya serta berbudi pekerti terhadap orang tuanya. Hingga saat keduanya telah sepakat untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghunuskan pedangnya di leher Ismail. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril mengganti posisi yang telah berbaring di sana Nabi Ismail dengan seekor domba. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Safat ayat 103 sampai 105. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam ini, kita dapat meneladani sahabat Basnas bahwa ibadah kurban bukanlah sebuah pengorbanan belaka, namun di balik itu semua terdapat pesan harfiah bahwa kita umat muslim harus memiliki ketaatan dan kesabaran yang luar biasa seperti yang telah dicontohkan oleh bapak para nabi kita semua, Ibrahim alaihi salam. Karena kambing atau sapi yang kita kurbankan memiliki arti keteladanan atas perjuangan dan keimanan kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita lihat dengan fenomena saat ini, ibadah kurban adalah kesempatan kita sahabat Basnas untuk meneladani apa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk berkorban rezeki yang kita punya agar seluruh masyarakat dan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dapat merasakan senyum bahagia dan sejahtera di hari raya.